Desa Penakir, sebuah nama desa yang berada di lereng Gunung Selamet. Terletak di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa ini telah berkembang dan menjadi rumah serta tempat mencari nafkah bagi 6.067 warga. Desa Penakir memiliki 5 dukuh, yaitu Dukuh Sigeblog, Sawangan, Wanasari, Sarangan, dan Kerajaan. Penentuan dukuh ini berdasarkan hasil musyawarah desa. Perwakilan dari tiap-tiap daerah turut berpartisipasi dalam musyawarah ini. Berbicara mengenai keindahan alam, Desa Penakir memiliki lahan hijau yang luas. Hal ini menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama penduduknya. Tanah yang subur di lereng Gunung Selamet memberikan hasil bumi yang melimpah, sehingga pertanian dan perkebunanlah yang menjadi tulang punggung ekonomi desa ini. Desa Penakir dengan segala keindahan alam, sifat gotong royong, dan kekeluargaannya membuat hubungan penduduk desa dan alam menjadi harmonis. Di balik cerita tentang Desa Penakir, ada individu-individu luar biasa yang menghidupkan setiap sudut desa ini. Mari kita kenal lebih dekat dengan salah satu dari mereka, Pak Suherman dan Bu Murti. Pak Suherman dan Bu Murti adalah sepasang suami istri yang mencari nafkah dari bertani. Meskipun Pak Suherman sudah mencapai usia 60 dan Bu Murti sudah berumur 50 tahun, semangat kerja mereka tidak pernah pudar. Di pagi hari, dengan udara Desa Penakir yang dingin, mereka sudah siap untuk bertani. Pak Suherman dan Bu Murti belajar bertani sedari kecil. Kalau dari kecil tuh berarti diajak orang tua gitu? Iya, tani. Diajarin ya sama orang tuanya, Bu, ya? Pulang sekolah ya. Kini, mereka sudah memiliki lahan pertanian sendiri. Tumbuh besar di pertanian, mereka telah menguasai cara menanam dan memelihara tanaman yang baik. Ya kadang-kadang kalau kopi sih 2 bulan lah, bawang juga 2 bulan. Tapi biar tua ya 70 hari gitu. Tanaman yang ditanam pun beragam, mulai dari kubis, teropong, tomat, cabai, jahe, sampai tembakau. Ini mau musim kemarau jadi tanamnya itu tembakau. Iya. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang paling cocok untuk kondisi kering. Tetapi jika cuaca kemarau terlalu ekstrim, mereka bisa saja tidak menanam sama sekali. Dengan datangnya musim kemarau, muncul juga tantangan berupa kelangkaan air. Untuk memastikan tanaman mereka tumbuh subur, mereka harus membeli air. 1 toren. 1 toren 90. Iya. Nanti air yang dibeli akan ditampung di kubangan. Kubangan biasanya akan terletak di dekat lahan pertanian. Hal ini diperlukan agar dapat mempermudah proses penyiraman sayuran atau tanaman yang ditanam. Untuk benih, selain membeli, Pak Suherman dan Bu Murti juga pandai untuk mengolahnya sendiri. Kadang-kadang ya bikin sendiri lah, nggak beli. Iya kalau beli kan mahal, mendingan bikin sendiri pakai itu sih potrek. Oh. Tuh nggak pakai tuh itu buat bikin benihnya itu. Jadi nanam kan tinggal cabut gitu. Iya.
Selanjutnya, kita berkenalan dengan Pak Waris. Pak Waris ini merupakan salah satu pengusaha di bidang kopi di Desa Penakir, tepatnya di daerah Kerajaan. Awal dari kisah ini bermula ketika Pak Waris yang masih merupakan petani sayuran ingin memulai berganti profesi menjadi petani kopi dikarenakan hobi. Lalu, hasil dari kopi itu, Pak Waris perjualbelikan dan berdirilah bisnis milik Pak Waris sendiri, Eko Sangat. Kalau saya edukasi kopi original. Pak Waris bercerita bahwa misalnya menjadi petani kopi ini berawal dari hobi Pak Waris yang mulai digeluti oleh Pak Waris dari 2003. Mulai 2003 berawal dari ada dinas itu kan memberikan bimbingan teknis seperti BITEK, SLPHT, Sekolah Lapang Mandirian Gabungan Terpadu di tanaman kopi. Di sini, Pak Waris bercerita bahwa sekolah lapangan itu seperti pelatihan yang dilakukan sebanyak 8 kali. Dari mulai pengenalan tanaman, pengenalan lingkungan, seperti mengetahui daerah mana yang cocok untuk ditanami kopi, pengenalan pencegahan penyakit tanaman, dan lain sebagainya. Dari 2007, saya punya inisiatif. Dulu saya pernah belajar di industri kopi, akhirnya saya sama dinas konsultasi. Akhirnya saya menanam di kopi jenis Robusta. Untuk penanamannya, Pak Waris memilih jenis Arabica dan Robusta karena menurut Pak Waris, dua jenis tersebut yang paling cocok dengan tanah di daerah tropis. Pak Waris mengolah biji kopi yang ia tanam dengan menggunakan 4 metode, yaitu natural, wash, wine, dan honey. Metode pertama adalah natural, di mana biji kopi dipetik lalu disortir dalam keadaan masih berkulit. Metode kedua ialah wash, yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu full wash dan semi wash. Lalu ada wine dan honey. Selanjutnya, mari berkenalan dengan narasumber kita yang terakhir, yaitu Pak Karto dari MTM, pabrik rokok asal Desa Penakir. Pak Karto merupakan salah satu orang yang ada di MTM atau Mutiara Tani Makmur. Awal perjalanan Pak Karto sebelum memasuki MTM ini bermulai dari Pak Karto belajar di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Di sana, Pak Karto sekolah khusus melinting yang dimana menghabiskan waktu 1 tahun untuk belajar hal tersebut. Ini terlahir berarti kalau kelompok taninya kan Mutiara Tani Makmur. Akhirnya karena kita terlahir dari kelompok tani, jadi rokoknya kami bikin MTM gitu. Itu di tahun? Di tahun 2000. Kalau kelompok taninya sendiri itu berdiri sejak 2019. Oh, 2019. Kalau misalnya rokoknya tadi 2021. 21 ya. Mereka memilih tembakau untuk diperjualbelikan bukan tanpa alasan, tetapi mengingat daerah mereka tinggal memiliki penghasil tembakau yang bagus.
MTM mengambil inisiatif untuk membuat rokok dari hasil tembakau yang tumbuh di Penakir langsung dan pada akhirnya berefek pada peningkatan kualitas SDM di Desa Penakir. Rokok yang dihasilkan oleh MTM dibuat dari 3 jenis kemblokok yang berbeda. Kembloko 1, Kembloko 3, Kembloko 5. Itu Pak varietasnya Pak ya? Varietasnya Dari tiap kemblokok yang berbeda ini juga menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Pak Karto juga bercerita bahwasannya yang melinting rokok di sini semuanya perempuan. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa tangan perempuan yang lebih halus sehingga menghasilkan lintingan yang lebih baik. Selain hasil lintingan yang lebih baik, jumlah rokok yang mereka hasilkan juga cukup signifikan. Kalau satu orang 10 itu Mbak, 10 slot ya. Berarti yang 10 slot itu berarti 100.000 hasilnya. MTM menggunakan tembakau jenis Paijo dan beberapa jenis paper yang berbeda-beda untuk rokok mereka. 3 jenis paper yang digunakan yaitu sangat manis, dan tawar. Rasa dari rokok yang dihasilkan bergantung pada papernya. Karena setiap rokok itu punya cita rasa khas sendiri Mas. Gak boleh misalkan kayak kita bikin rokok MTM rasanya seperti rokok apa kan. Jadi kita punya rokok MTM ya rasanya seperti ini. Karena setiap tembakau itu punya nikotin sendiri-sendiri sih Mas. Selain itu, dalam proses pembuatan rokok, mereka juga menggunakan campuran jahe, cengkeh, dan saus rahasia ala MTM. Demikianlah sekilas gambaran tentang berbagai mata pencaharian di Desa Penakir. 3 kali lipat itu kalau lagi mahal naikannya. Dari kegiatan bertani yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, hingga kearifan lokal yang menggambarkan kekayaan budayanya. Setiap pekerjaan memberikan kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat di sini. Semoga video ini memberikan wawasan dan apresiasi lebih terhadap keberagaman dan ketekunan penduduk Desa Penakir dalam menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.